Ini layarnya udah kelihatan kan ya teman-teman? Jelas. Udah. Oke, saya izin untuk mulai ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Ibu Ola. Di perkuliahan hari ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Kapital Selekta Matematika ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan eh, pencarian materi kami tentang fungsi inverse trigonometri. Selanjutnya, anggotanya sendiri, kelompok 6 ada saya sendiri, Nabila Yogi Rahmadita, dan ada teman saya, Hanifah Raina Zulfa, dan Rangga Putra Prasetya. Ya, untuk materi ini, kita ada pengertian fungsi inverse trigonometri, terus ada grafiknya, dan hubungan fungsi trigonometri dengan fungsi inverse trigonometri, dan pastinya ada contoh soal dan latihan soal di akhir. Selanjutnya, pengertian fungsi inverse trigonometri, saya izin untuk menjelaskan. Fungsi inverse trigonometri ini kebalikan dari fungsi trigonometri seperti fungsi inverse lainnya yang teman-teman ketahui, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan sudut dari nilai perbandingan trigonometri tertentu. Jadi biasanya kan itu kita cari nilai perbandingannya ya. Nah, sekarang di fungsi inverse ini kita untuk menentukan sudutnya gitu. Nah, ini ada tabelnya dari fungsi inverse trigonometri dan domain eh, serta range-nya. Nah, ini ada catatan karena fungsi trigonometri ini bukan satu-satu pada domain aslinya. Jadi untuk membentuk fungsi inverse ini, domainnya itu harus dibatasi agar setiap nilai inputnya itu hanya menghasilkan satu output atau fungsinya itu menjadi bijektif. Selanjutnya ada grafik fungsi inverse trigonometri. Grafik fungsi inverse trigonometri ini menunjukkan hubungan antara nilai perbandingan trigonometri dan sudut yang dihasilkan. Nah, karena fungsi trigonometri itu seperti sinus, kosinus, dan tangen itu bukan fungsi satu-satu pada domain aslinya, maka grafik fungsi inverse-nya itu hanya bisa dibuat setelah fungsi asalnya itu diberi batas domain tertentu agar menjadi bijektif atau satu-satu dan onto. Selanjutnya, yang pertama ini ada grafik fungsi dari aksin. Nah, ini terlihat bahwa fungsi Y sama dengan sin X ini memiliki perubahan domain pada fungsi inverse-nya, yaitu menjadi domain fungsi inverse min 1,1 yang didapat dari pencerminan titik koordinat pada grafik fungsi Y sama dengan sin X terhadap garis Y sama dengan X, sehingga memperoleh range pada hasil domain di Y sama dengan sin X. Nah, ini terlihat ya teman-teman kalau dia tuh ada batasnya. Ini udah sampai yang A kan ya teman-teman, grafik fungsinya. Oke, udah biar. Oke. Selanjutnya, ini ada grafik fungsi untuk akos. Nah, ini misalkan ada fungsi fx sama dengan y sama dengan cos x dengan korespondensi satu-satu pada domain 0,pi itu maka grafiknya itu bisa dibuat seperti ini grafik fungsinya. Nah, ini kemudian fungsi Y sama dengan cos X ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga didapat fungsi inverse-nya itu fx inverse sama dengan cos X sebagai berikut. Nah, ini juga apa namanya ada batasannya ya, karena kita harus nentuin domain sama range-nya. Oke, untuk yang selanjutnya boleh dilanjut kepada Rangga. Yang selanjutnya ada grafik fungsi X inverse sama dengan arctan X. Dan, jadi kita buat dulu si tannya gitu ya kayak biasa. Terdapat fungsi fx sama dengan y sama dengan tan x dengan gambar di atas ini. Terus dengan korespondensi satu-satu pada domain min v per 2, v per 2. Jadi batasnya itu dari min v per 2 sampai v per 2 ini. Nah, ya, kelihatan belum ya? Ya, terus habis itu kita udah dapat nih sitannya, maka kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x gitu. Jadi kita dapat fungsi inverse fx inverse itu sama dengan arctan x dengan gambar sebagai berikut yang di bawah ini. Jadi ada garis lurusnya itu yang pencerminannya gitu. Boleh di next lagi, Bel?
Nah, yang selanjutnya ini fungsi dari fx inverse sama dengan arc cosec x. Dengan misalkan terdapat fungsi fx sama dengan dia sama dengan cos x, itu kita buat dulu cos x-nya, terus dengan korespondensi satu satu pada domain 0, koma, koma v per 2 dan v per 2, koma v gitu. Terus didapat suatu grafik fungsi yang selanjutnya direfleksikan, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga kita dapat fungsi inversnya yang di kanan. Jadi pada domain 0, ini harusnya kayak min V deh. Sini harusnya min V per 2 digabung dengan V per 2 sampai V. Next lagi, Bill. Nah, yang selanjutnya ini fungsi inverse dari arcsec X gitu ya. Dan misalkan fungsi, kita misalkan lagi sama kayak sebelumnya, secant X-nya berapa, terus dengan korespondensi satu pada domain 0, V per 2 dan V per 2, V. Didapat suatu garis fungsi yang selanjutnya direfleksikan. Nah, direfleksikan lagi, dicerminkan lagi sama dengan Y sama dengan X. Sehingga kita dapat fungsi inverse-nya yang di kanan bawah ini. Jadi itu adalah proses pencerminannya. Kemudian next lagi. Nah, selanjutnya juga sama. Kita cari dulu ini kan part ya. Nah, ini kita cari dulu potongan dari X-nya, itu grafiknya seperti apa. Dengan, nah ini domainnya di sini 0 sampai V. 0 sampai V. Terus didapat fungsi grafiknya, terus dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga kita dapat grafik fungsi inverse-nya itu adalah arc of X dengan gambar yang ada di bawah kanan. Ini. Itu adalah proses pencerminannya. Ya, baik, yang selanjutnya adalah hubungan fungsi trigonometri dengan fungsi inverse trigonometri. Pada materi grafik fungsi inverse trigonometri, kita diberikan persamaan di setiap sudut trigonometrinya, yaitu fungsi inverse dari fx sama dengan x untuk nilai x pada domain f atau x elemen dari df. Yang selanjutnya, fungsi inverse dari f inverse y sama dengan y untuk nilai y pada range f atau y elemen dari rf. Nah, apabila terdapat persamaan di sebuah sudut trigonometri yang ada, kita dapat menentukan persamaan tersebut dengan metode segitiga siku-siku pada identitas trigonometri. Selanjutnya, ini ada contoh soal yang tadi menggunakan segitiga siku-siku. Tentukan bentuk sederhana dengan menyatakan dalam X dan tentukan domainnya pada bentuk fungsi fx sama dengan sin arcos X. Nah, kita misalkan cos alpha itu sama dengan X, sehingga jika digambarkan dalam segitiga siku-siku sebagai berikut. Panjang AB-nya itu adalah akar oh enggak, kita itu mencari si apa namanya tadi tuh, si AB-nya, terus AC-nya adalah 1, BC-nya kita anggap sebagai X. Nah, sudut ACB sama dengan alfa, maka cos alfa sama dengan BC per AC sama dengan X. Maka Fx sama dengan sin arcos X, Fx sama dengan sin alfa, lalu Fx sama dengan BC per AC, yaitu BC-nya tadi adalah akar 1 min X kuadrat. Harusnya ini si, apa namanya, si AC. Si AB, AB per AC sama dengan 1, lalu hasilnya sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, maka didapatkan Fx sama dengan sin arcos X sama dengan akar 1 min X kuadrat dengan domainnya yaitu ditentukan pada arcos X yaitu min 1,1. Yang selanjutnya, kita juga dapat menentukan bentuk sederhana dari fungsi tersebut dengan menggunakan identitas trigonometri. Misalkan cos alfa sama dengan X. Kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga Fx sama dengan sin arcos X, Fx sama dengan sin alfa, Fx sama dengan akar 1 min cos kuadrat alfa, maka Fx-nya adalah sama dengan akar 1 min X kuadrat. Terus yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya yaitu tentukan bentuk sederhana dari fx sama dengan tan arsin x.
Kita misalkan sin alfa ini sama dengan X. Kemudian kita ketahui bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sehingga fx-nya adalah tan alfa yang didapat dari tan arsin X. Itu sama dengan tan alfa. Terus fx-nya sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka fx sama dengan sin alfa per akar 1 min sin kuadrat alfa. Di mana fx-nya per akar 1 min X kuadrat. Oke, sekarang ada salah dua bentuk contoh soal yang nantinya soalnya mirip-mirip sama latihan. Yang pertama itu kita menentukan nilai-nilai eksak dari fungsi inverse arsin min 1/2. Nah, untuk menjawabnya, kita mencari nilai Y sama dengan arsin min 1/2, dan kita ketahui bahwa nilai Y itu memiliki interval dari min pi per 2, pi per 2 pada sin Y sama dengan min 1/2, sehingga nilai Y yang memenuhinya yaitu Y sama dengan 30 derajat, maka Y-nya sama dengan min pi per 6. Lalu yang kedua, kita menentukan nilai eksak dari fungsi inverse cos 2 aktan akar 3. Nah, nilai dari aktan akar 3 yaitu bilangan real X pada interval min pi per 2, pi per 2 dengan tan X-nya sama dengan akar 3, sehingga nilai X yang memenuhi yaitu X sama dengan 60 derajat. Maka cos 2 akar 3 sama dengan cos dikalikan dengan 2 kali 60 derajat, maka hasilnya itu adalah cos 120 derajat, di mana cos 120 derajat itu adalah setengah atau 1/2. Boleh di next? Mungkin itu dari kelompok yang kami yang bisa dijelaskan terkait dengan inverse fungsi trigonometri. Mungkin dari Ibu Ola, apakah ada tambahan, Bu, sebelum masuk ke latihan soal dan teman-teman yang lain menjawab? Ya, langsung latihan soal aja, Hani. Oke, baik Ibu. Buat teman-teman yang mau menjawab soalnya, boleh di list dulu aja mungkin di kolom chat Zoom ya. Ada 5 soal. Jadi nanti eh, kita tunggu beberapa waktu untuk kalian memberikan jawaban dan mengerjakan soalnya. Terima kasih. Oke, izin bacain ya teman-teman. Di sini udah ada Aurel Aurel yang mau jawab nomor 1, terus Kalista jawab nomor 4, Dahlia jawab nomor 3, Gaitsa jawab nomor 2, dan yang terakhir ada Aura jawab nomor 5. Berarti soalnya sudah lengkap dipilih sama teman-teman ya. Selamat mengerjakan. Mungkin dikasih waktu 5 menit aja ya, Hani ya. 5 menit satu soal maju gitu. Baik, Ibu.
5. Belum di allow nih buat share screen, tolong dong. Oh iya, makasih. Sip, udah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Aura. Sudah. Iya, sebentar. Baik, jadi nomor nomor 5 ini soalnya buktikan bahwa arcsin X ditambah arc cos X sama dengan pi per 2. Nah, cara menjawabnya saya menggunakan pendekatan segitiga siku-siku seperti pada PPT ya, PPT kelompok. Lalu pertama saya misalkan apa ini namanya? Tuh theta. Tetanya ini arcsin X. Lalu sin tetanya ini sama dengan X. Dengan tetanya ini elemen dari min pi per 2 dan pi per 2. Lalu sisi depannya yaitu depan sudut theta berarti ya, yaitu sama dengan X. Lalu sisi miringnya sama dengan 1. Ini seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan ya. Maka sisi sampingnya, cara mencari sisi samping kan berarti kan dikurang gitu ya. Jadi 1 dikurang X kuadrat. Akar 1 dikurang X kuadrat gitu. Nah, dari segitiga tersebut dapat menentukan cos theta juga. Maka cos tetanya yaitu kan sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat per 1. Lalu hasilnya tetap akar 1 dikurang X kuadrat. Lalu mencari arc sin X ditambah arc cos X-nya. Nah, dari theta sama dengan arc sin X, maka arc cos X-nya sama dengan suatu sudut pi sehingga cos pi sama dengan X. Ini tuh eh, maksudnya dari arc cos X ini, itu berarti sudut yang memiliki nilai kosinus X. Jadi kita mencari sudut pi sedemikian sehingga cos pi ini sama dengan X. Nah, maka hasil dari arc cos X ini adalah nilai dari sudut pi gitu. Nah, dari identitas dasar juga, kalau sin theta ini sama dengan cos dalam kurung pi per 2 dikurang theta. Nah, maka arc sin X sama dengan pi per 2 dikurang arc cos X. Nah, lalu ini kita pindahkan. Setelah dipindahkan menjadi arc sin X ditambah arc cos X sama dengan pi per 2. Maka terbukti. Apakah sudah benar, kelompok, atau ada tambahan dari Ibu Ola? Jawabannya sudah benar, Aura. Oh iya, terima kasih kelompok. Berarti ini aku stop share ya. Oke, boleh. Makasih banyak, Aura. Oke. Selanjutnya ada Aurel yang raise hand. Boleh kepada Aurel ditampilkan jawabannya. Oke, aku izin share screen ya kelompok. Oke, jadi untuk nomor satunya, soalnya itu hitunglah nilai-nilai eksak dari sin inverse 3/4. Nah, maka di sini tuh akan dicari nilai Y sama dengan sin inverse 3/4. Nah, tadi diketahui nilai Y itu berada di interval min 90 derajat sampai 90 derajat atau nilai sudutnya itu antara min 90 derajat sampai 90 derajat. Nah, maka Y sama dengan sin inverse 3/4 yaitu sin dari Y sama dengan 3/4. Nah, seperti yang kita udah ketahui pada sudut istimewa tidak ada nilai Y atau tidak ada nilai sudut yang memenuhi. Jadi itu nggak ada nilai
di tabel sudut istimewa tidak ada nilai sin yang hasilnya itu 3/4. Nah, maka sin Y itu sama dengan 3/4 atau Y-nya itu mendekati atau kurang lebih 0,848 radian. Nah, kalau kita jadikan derajat itu dikali dengan 180 per pi atau jadinya 48,59 derajat. Apakah betul, kelompok? Betul, Aurel. Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih. Terima kasih juga, Aurel. Oke, selanjutnya ada Gaitsa sama Kalista yang raise hand. Boleh kepada Gaitsa terlebih dahulu untuk menampilkan jawabannya. Habis itu Kalista ya. Ya, izin share screen aja. Tadi disoalkan jika ya sama dengan 3/8 arcsin dikali min 1/3 X, berapa dy per dx-nya? Kalau arcsin kan rumusnya 1/akar 1 min U kuadrat. Terus ini kita misalin dulu min 1/3 X-nya jadi U. Jadi U sama dengan min 1/3 X, terus turunan dari min 1/3 X, du per dx itu kan min 1/3. Nah, dy per dx itu kan kalau dipecah dari dy per du dikali du per dx. Dy per du-nya kita dapat dari persamaan yang diketahui ini 3/8 arksin itu kan kalau dy per du-nya berarti 3/8 arksinnya diganti jadi 1/akar 1 min U kuadrat. Jadi dy per du-nya 3/8 dikali 1/akar 1 min U kuadrat dikali du per dx-nya min 1/3. Terus tinggal dikali, jadinya hasilnya 3/8 akar 1 min U kuadrat dikali min 1/3. Terus ini tiganya bisa dicoret, sisanya min 1/8 akar 1 min U kuadrat. U itu kan min 1/3 X, terus kita ubah U-nya jadi min 1/3 X, berarti dy per dx-nya min 1/8 akar 1 ditambah 1/9 X kuadrat. Nah, gimana kelompok? Jawabannya sudah benar, Gaitsa. Terima kasih. Ya, makasih Abil kelompok. Oke, selanjutnya Caca boleh ditampilkan jawabannya ya, Ca. Oke. Oke, jadi nomor 4 soalnya jika Y sama dengan min arc cos 2X, tentukan dy per dx di sini. Aku pakai saya pakai dua cara. Yang pertama, dy per dx sama dengan d per dx, masukin Y-nya arc cos 2X. Seharusnya di sini ada min 3. D per dx min 3 arc cos 2X. Nah, min 3-nya itu kita kedepanin karena dia konstanta, min 3 dikali D per dx arc cos 2X. Nah, kita tahu kalau misalkan turunan arc cos U itu sama dengan min 1/akar 1 dikurang U kuadrat. Nah, min 3-nya ini kita tetap tulis, terus turunan arc cos 2X-nya min 1/akar 1 dikurang, karena di sini U di sini 2X, jadi U sama dengan 2X, jadi U yang di sini diganti 2X, jadi 2X kuadrat. Nah, 2-nya ini dari turunan 2X yang ini. Jangan lupa turunan rantai. Nah, di situ jadi dy per dx-nya sama dengan 6. Ini dikali biasa aja, min 3 kali min 1 kali 2, 6/1 dikurang, ini dihitung. Kuadratnya 4X kuadrat. Atau cara yang kedua, kita misalin 2X-nya ini U. Jadi du per dx-nya sama dengan 2. Nah, Y-nya ini min 3 arc cos
Nah, karena tadi 2X udah dimisalin U, jadi min 3 R cos U. Dimana DY per DU-nya sama dengan min 1/1/U² dikali min 3. Jadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. DY per DX-nya ini, DU per DX-nya ini. Nah, habis itu kita kali aja. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Per 1 dikurang U² dibalikin lagi. Jadi 2X. Jadi 1 per akar 1 dikurang 4X². Apakah benar kelompok? Jawabannya betul, Caca. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Dahlia. Silakan kepada Dahlia dipersilakan untuk share jawabannya. Ya, izin share screen. Ibu olah dan kelompok nomor 3. Ini soalnya itu tentukan nilai eksak dari arcsekan -2. Nah, ini tadi aku lupa garisin. Ini ya, fungsi inverse trigonometri tadi kayak ada di PPT kelompok juga. Terus domain dari arcsekan sama range-nya. Nah, ini. Kalau arcsekan itu Y sama dengan secant inverse X atau Y sama dengan arcsekan X. Domainnya itu X kurang dari sama dengan -1 atau X lebih dari sama dengan 1. Range-nya Y berada di antara 0 dari 0 sampai pi. Dimana Y-nya itu tidak sama dengan pi per 2. Nah, untuk mencari nilai Y sama dengan arcsekan -2, itu diketahui kalau Y itu memiliki interval 0 sampai pi ya, dari range ini. Pada secant, Y-nya itu -2. Pertama, kalau definisi fungsi arcsekan itu, seperti di tabel ini, Y sama dengan arcsekan X itu bisa diubah jadi secant Y sama dengan X. Y-nya itu elemen dari atau anggota dari 0 sampai pi. Ini intervalnya, rentangnya. Lalu kita substitusi nilai X-nya itu sama dengan 2, karena tadi akan dicarinya arcsekan -2. Jadi, secant Y sama dengan -2. Nah, karena secant Y itu sama dengan 1 per cos Y, maka 1 per cos Y itu sama dengan -2. Nilai secant Y-nya. Ini jadinya cos Y itu sama dengan -1/2. Lalu, tentukan sudut Y-nya. Sudut Y dalam interval 0 sampai pi yang memenuhi cos Y itu sama dengan -1/2. Berarti Y-nya itu sama dengan 2pi per 3. 2pi per 3 itu kan 2 dikali 180 bagi 3, 120 ya. Berarti masih ada di rentang interval ini, 0 sampai pi. Lalu karena cos 2pi per 3-nya itu ini nilainya -1/2. Nah, untuk ceknya kita bisa masukkan Y sama dengan 2pi per 3 itu sama dengan 2 dikali pi-nya 180 per 3. Jadinya ini 120 benar berada di rentang 0 sampai pi. Atau eh, kalau misalnya jangan diubah ke derajat juga bisa, jadi keduanya sama-sama dikali 3. Untuk mengetahui nanti hasilnya 2pi per 3 yang kalau ininya masih berada di rentang 0 sampai pi atau tidak. Ternyata kalau kita kali 3, ini hasilnya 2pi. Dan kalau pi dikali 3 itu 3pi. Berarti ini masih berada di rentang 0 sampai pi juga. Jadi terbukti kalau 2pi per 3 itu berada di rentang 0 sampai pi. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat di tabel apa tuh? Tabel sin cos tangen gitu. Ini nilai cos theta sama dengan -1/2-nya bisa ditemukan pada sudut 120 derajat sama 240 derajat. Nah, sedangkan ini yang ditanyakan kalau intervalnya itu 0 sampai pi, berarti nggak lebih dari 180. Jadi yang memenuhi ini yang 120 derajat. Atau dengan kata lain, arcsekan -2-nya itu sama dengan 2pi per 3. Apakah benar kelompok?
Jawabannya sudah benar, Dahlia. Terima kasih. Ya, makasih kelompok. Izin stop share. Baik, karena jawaban dari latihan soal tadi sudah terjawab semua, apakah dari Bu Ola ada tambahan atau dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Baik, karena dari Ibu Ola sudah bilang akan dicukupkan presentasinya, mungkin buat teman-teman seperti yang sudah Ibu Ola bilang, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan UTS boleh disampaikan ke PJ itu Eva dan juga Permas. Jadi mungkin untuk presentasi hari ini akan kita tutup dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dan juga mengikuti kelas Kapsel pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Ibu.